Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari UAS nomor 1 berkaitan dengan klasifikasi sampai ke materi support vektor mesin. Baik, langsung saja ke materi yang pertama berkaitan dengan klasifikasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya melakukan rekaman ini di handphone, jadi ada beberapa rumus yang tidak terbaca ya, tapi saya menjelaskan sambil melihat PPT juga di laptop, jadi mungkin bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan. Oke, kita bahas dari klasifikasi. Jadi klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang dapat mendeskripsikan dan membedakan kelas suatu tupel. Mungkin sederhananya pengelompokan dalam data mining dalam hal data. Oke, nah diberikan koleksi record tupel ataupun baris data. Nah, tiap record itu berisi beberapa atribut yang mana salah satu atributnya adalah kelas. Nah, klasifikasi dapat menemukan model untuk menentukan atribut kelas berdasarkan atribut-atribut lainnya. Nah, jadi pada tiap recordnya tuh bisa menentukan kelasnya masing-masing juga. Tujuan dari klasifikasi adalah menentukan kelas dari suatu record seakurat mungkin berdasarkan atribut-atribut yang ada selain atribut kelas. Dan jika diberikan sebuah dataset, di sini ada D sama dengan kurung kurawal T1, T2 sampai Tn, dengan TI-nya adalah tuple atau record dan sekumpulan kelas C yang berisi C1, C2 sampai Cm, maka masalah klasifikasi adalah salah satu kelas maka masalah klasifikasi adalah mendefinisikan pemetaan dari F D menuju C, yang mana di aman untuk setiap TI itu dimasukkan ke salah satu kelas. Nah, kelas CZ memuat tupel-tupel atau record-record yang dipetakan kepadanya, yaitu CZ sama dengan kurung buka kurawal TI sedemikian sehingga F ada fungsi F TI sama dengan CZ, 1 kurang dari sama dengan I, dan I kurang sama dengan dari N, dengan TI adalah anggota dari D. Nah, seperti itu mungkin ya untuk klasifikasi. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai K-nearest neighbor atau KNN ya. Jadi algoritma KNN ini merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi dari suatu data berdasarkan data pembelajaran atau training dataset ya, yang diambil dari tetangga terdekatnya atau nearest neighbor yang merupakan kepanjangan dari KNN itu sendiri. Dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat, KNN merupakan algoritma supervised learning. Jadi KNN itu merupakan algoritma supervised learning. Apa itu algoritma supervised learning? Jadi algoritma supervised learning ini merupakan algoritma yang mengandalkan data input yang memiliki kelas atau label untuk mempelajari fungsi atau model yang menghasilkan output ketika diberikan data baru yang mana belum memiliki kelas atau label. Seperti itu. Nah, adapun algoritma dari KNN ini, poin pertama yaitu menentukan parameter K-nya. Kemudian poin yang kedua menghitung jarak antar data yang akan dievaluasi dengan semua pelatihannya. Jadi data trainingnya dievaluasi, dihitung jaraknya. Kemudian mengurutkan jarak yang telah terbentuk dan juga menentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Kemudian memasangkan kelas yang bersesuaian karena neighbor ya, tetangga dari kepanjangannya juga. Kemudian mencari jumlah kelas dari tetangga yang terdekat dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan KNN. Kemudian ke materi yang selanjutnya yaitu decision tree.
Decision tree itu merupakan metode non-parametrik ya yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dan tujuan dari decision tree ini adalah membuat model yang memprediksi nilai variabel dari suatu target mengikuti aturan keputusan sederhana dan fitur data yang tersedia. Yang mungkin teman-teman sudah familiar yaitu pohon ya, bentuknya tuh cabang. Ada induk mungkin bercabang ke bawah decision tree. Kemudian kelebihannya tuh dari decision tree ini yaitu mampu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kemudian mampu mengeliminasi perhitungan atau atribut yang sekiranya tidak diperlukan. Adapun kekurangannya yaitu bisa terjadi overlap, yaitu terutama ketika kelas dan kriteria yang digunakan sangat banyak. Dapat meningkatkan waktu pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah memori yang dibutuhkan. Itu kekurangan untuk decision tree. Oke, ke materi selanjutnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, jadi langkah yang paling penting dalam membangun suatu decision tree itu ada 3 ya. Ada 3 komponen utama, yaitu splitting, yang kedua stopping, yang ketiga pruning. Apa itu splitting? Splitting itu hanya variabel input yang terkait dengan variabel target yang digunakan untuk membagi node induk menjadi node anak yang lebih murni atau pure dari variabel target. Kemudian ada stopping, mungkin dari namanya juga sudah bisa ditafsirkan ya, dihentikan. Jadi kompleksitas dan ketahanan adalah karakteristik dari model yang bersaing. Jadi perlu dipertimbangkan secara bersamaan setiap kali membangun suatu model statistik. Kemudian pruning atau pemangkasan ya. Jadi dalam beberapa situasi aturan stopping itu kadang tidak berfungsi dengan baik. Nah, pruning menjadi salah satu solusi mengatasi hal tersebut dengan memangkas dan mengoptimalkan node yang sekiranya tidak memberikan informasi yang membantu dalam penyusunan decision tree. Oke, nah ini ada penjelasan lagi mengenai decision tree, yaitu pengukuran impurity. Nah, di sini ada dari pengukuran impurity ini ada poin pertama, yaitu entropi. Entropi itu mengukur tingkat ketidakpastian, ketidakmurnian, dan ketidakteraturan yang dirumuskan dengan EX sama dengan min sigma N I sampai I sama dengan 1 PI log 2 Pi ya, untuk dimana Pi nya itu menunjukkan peluang dan EX menunjukkan entropi dan N adalah jumlah kelas target. Kemudian poin yang kedua ada Gini index ya. Gini index itu disebut juga impuritas Gini, itu mengukur tingkat probabilitas variabel tertentu yang diklasifikasikan ketika dipilih secara acak. Adapun rumusnya yaitu Gini X sama dengan 1 min sigma Ni sama dengan 1 Pi kuadrat. Nah, di mana Pi kuadrat, di mana Pi ini adalah peluang objek yang diklasifikasikan ke kelas tertentu. Oke, kemudian dari pengukuran impurity ini juga masih ada classification error ya. Itu mengukur label kelas yang salah diklasifikasikan dengan rumusan classification error X dengan 1 dikurangi max PI ya, peluang. Kemudian dari information giant-nya mencoba untuk memecah pada setiap fitur di dataset dengan rumusan information gain sama dengan IS dengan sigma dikurangi sigma I, SI dikurangi S dikali E SI ya. Oke, kemudian untuk decision tree dengan algoritma Han. Jadi decision tree ini ada beberapa macam ya algoritma yang bisa digunakan dalam penyusunannya. Di antaranya Han ini. Jadi di sini kita misalkan nih, D itu adalah himpunan training record yang diasosiasikan dengan not T dan Y sama dengan Y sampai YI
adalah label kelas. Yang langkah pertama dalam penyusunan algoritmanya yaitu jika semua record di data D ini dimiliki kelas yang di kelas Y yang sama, maka T adalah node daun yang dilabeli sebagai Y. Kemudian jika D berisi record yang dimiliki lebih dari satu kelas, maka kondisi pengujian atribut dipilih untuk mempartisi record menjadi subset yang lebih kecil. Sebuah simpul atau node turunan dibuat untuk setiap hasil dari kondisi pengujian dari record di DI ya. Kemudian didistribusikan ke node-node turunannya berdasarkan dari hasil yang didapat. Kemudian algoritma tersebut kemudian diterapkan secara rekursif ke setiap node turunan. Oke, selanjutnya ada decision tree dengan algoritma ID tree ya. Langkah-langkahnya kurang lebih pertama itu hitung information giant-nya, kemudian mengingat bahwa semua baris tidak termasuk dalam kelas yang sama, jadi dipisahkan menurut data setnya menjadi subset yang menggunakan fitur dengan information giant maksimal. Kemudian kita buat node decision tree-nya menggunakan fitur dengan information giant yang paling tinggi. Kemudian jika semua baris masuk dalam kelas yang sama, maka node saat ini ada daunnya ya, yang dilabeli kelas tersebut. Kemudian ulangi seluruh langkah dan fitur yang tersisa sampai semua fitur terpakai atau semua cabang decision tree memiliki daunnya yaitu lab node-nya. Seperti itu untuk ID tree. Kemudian ada decision tree dengan algoritma C 4.5 ya. Langkahnya kurang lebih yang pertama tentukan dua atribut, kemudian nilai entropinya yang paling rendah dan nilai giant yang paling tinggi. Kemudian buat cabang untuk masing-masing nilai, kemudian bagi setiap kasus menjadi cabang, dan yang terakhir mengulang proses untuk masing-masing cabang sehingga semua kasus memiliki kelas yang sama. Seperti itu untuk algoritma decision tree dengan algoritma si 4.5 ya. Oke, selanjutnya di sini untuk pembahasan decision tree kita cukupkan. Saja ada pembahasan terkait perseptron ya, yang mana perseptron ini merupakan ANN atau Artificial Neural Network yang paling sederhana ya. Nah, jaringannya sendiri terdiri dari beberapa unit input dan memiliki sebuah unit output. Nah, fungsi aktivasinya kemungkinan nilainya itu -1, 0, maaf, tergeser slide-nya. Oke, ulangi lagi ya. Tadi fungsi aktivasinya memiliki kemungkinan nilai -1, 0, dan 1 itu ya, tertutup gambarnya. Kemudian untuk suatu nilai threshold, deltanya yang ditentukan dengan net sama dengan itu ya, netnya 1, 0, dan -1. Kemudian jika net lebih besar dari delta, kemudian jika 0 itu jika min delta kurang lebih sama dengan net lebih besar, kemudian kurang lebih dari delta jika net kurang dari min deltanya ya. Nah, di situ ada ilustrasi perseptron. Ada 1x1, x2, dan xn dengan W-nya tuh bobot ya. Kemudian di Y-nya tuh outputnya. Oke, langsung lanjut ke perseptron training. Nah, di perceptron training ini kita misalkan nih S adalah vector input, kemudian T adalah target output, alpha adalah learning rate, kemudian delta adalah threshold yang ditentukan. Maka algoritmanya yaitu yang pertama inisialisasi bobot dan bias, dan juga learning rate untuk penyederhanaan biasanya delta sama dengan 1. Kemudian yang kedua, selama ada elemen vektor input yang respon unit outputnya tidak sama dengan target, maka lakukan set aktivasi unit input dengan XI sama dengan SI. Kemudian hitung respon unit output dengan net sama dengan B plus delta I XI
kali WI itu untuk hitung respon unit outputnya, yaitu dengan fnet-nya ya, fungsi aktivasinya jika 1, 0 dan min 1 jika net lebih besar dari delta atau thresholdnya, kemudian 0 jika min deltanya kurang dari sama dengan net dan netnya kurang dari sama dengan delta atau thresholdnya. Kemudian min 1 jika netnya kurang dari min delta, min thresholdnya. Kemudian algoritma yang ketiga itu revisi bobot pola yang mengandung error, yaitu Y dikurang T dengan persamaan W atau bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta TXI ya. Kemudian B barunya sama dengan B lama tambah delta T ya. Seperti itu untuk perceptron training. Kemudian ke pembahasan selanjutnya yaitu support vector machine. Jadi support vector machine ini ya menurut Fahrul Razi, SPM itu merupakan suatu teknik untuk melakukan prediksi, baik prediksi dalam kasus regresi maupun klasifikasi. Teknik SPM ini digunakan untuk mendapatkan fungsi pemisah atau hyperlane yang optimal untuk memisahkan observasi yang memiliki nilai variabel target yang berbeda. Nah, hyperlane ini dapat berupa line pada 2 dimensi dan dapat berupa flat plane atau multiple dimension. SPM ini merupakan algoritma supervised learning juga untuk melakukan klasifikasi. Oke. Dan untuk karakteristik dari SPM ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, secara prinsip SPM ini adalah linear classifier ya. Kemudian untuk pattern recognition-nya itu dilakukan dengan mentransformasi data pada ruang input atau input space ke ruang yang berdimensi lebih tinggi atau vector space, dan optimasi dilakukan pada ruang vektor yang baru. Kemudian hal ini membedakan SPM dari source pattern recognition pada umumnya yang melakukan optimasi parameter pada hasil transformasi yang berdimensi lebih rendah daripada dimensi input space pada input space-nya. Kemudian yang ketiga, menerapkan strategi strukturalisnya minimation ya, SCRM. Kemudian prinsip kerja dari SPM ini pada dasarnya hanya mampu menangani klasifikasi 2 kelas. Namun setelah dikembangkan untuk klasifikasi lebih dari 2 kelas dengan adanya pattern recognition. Nah, dari support vector machine ini, dari menurut Santosa, hyperlane atau garis pemisahnya tuh untuk SPM itu dapat dinotasikan dengan fx sama dengan w tx di plus p. Kemudian menurut Paping dan Cortez diperoleh persamaan w dalam kurung wtx dalam kurung wtxi ya, wtxi tambah p lebih besar sama dengan 1 untuk y1 sama dengan p1. Kemudian wtxi plus b kurang dari sama dengan min 1 untuk yi sama dengan min 1. Dengan xi merupakan himpunan data training dengan i 1 sampai n, dan yi adalah label kelas dari xi. Dan mencari hyperlane terbaik dapat digunakan dengan metode quadratic programming atau QV. Problem yang minimalkan dengan rumusan setengah W pangkat T dikali W dengan syarat yi dalam kurung W pangkat T kali xi plus B kurang dari sama dengan 1 dengan i sama dengan 1 sampai n. Solusi untuk mengoptimalkan oleh pabrik dikembangkan dan diselesaikan dengan menggunakan fungsi Lagrange yang dirumuskan sebagai berikut ya, tertera di slide, di mana L dalam kurung itu W, B, delta ya sama dengan setengah W pangkat T dikali W dikurangi delta N sampai 1 dengan delta I dalam kurung ya, kurung awal YI buka kurung dalam kurung lagi W pangkat T dikali XI plus B ya di min 1. Kemudian dengan AI nya itu pengganda fungsi Lagrange dengan I sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk support vector machine ini juga nilai optimalnya dapat dihitung dengan memaksimalkan
nilai L atau Lagrange-nya ya terhadap AI dan meminimalkan L terhadap W dan B dengan max delta ya. W delta sama dengan max delta dalam kurung min WB dengan L WB dan delta ya. Kemudian untuk nilai minimum dari fungsi Lagrange-nya itu diberikan oleh delta L per delta B ya sama dengan 0 sampai ke delta N I sampai 1 dengan AI dan YI-nya sama dengan 0. Kemudian delta L per delta W sama dengan 0 sehingga untuk W-nya sama dengan delta NI sampai 1 dengan AI dikali AI, XI, dan YI-nya. Nah, untuk menyederhanakan fungsi Lagrange ini di pembahasan sebelumnya ditransformasikan ke dalam fungsi Lagrange multiple, sehingga menurut Santosa persamaannya itu berubah menjadi L W dengan W, B, delta sama dengan setengah W pangkat T dikali W dikurangi delta NI sama 1 dengan AI dikali YI ya dalam kurung W pangkat T dikali XI dikurangi B delta NI sampai 1 dengan AI dikali YI plus delta NI sampai 1 delta I ya. Nah, itu mungkin ke bawahnya tuh ada persamaan lagi dari Hesti et al. Menjadi perubahan lagi kemudian dan diperoleh di dual problemnya tuh max delta L delta sama dengan delta N I sampai dengan 1 dengan delta I-nya dikurangi setengah dengan delta N I sampai 1 dikali N J sampai 1 dengan A dikali delta I dikali delta J YI dikali YJ kemudian dikali XI pangkat T dikali XJ dengan batasan delta I-nya tuh lebih besar sama dengan dari 0 dengan I sama dengan 1 sampai N dan delta N I sampai 1 dengan AI dikali I-nya tuh sama dengan 0. Nah, ini setelah solusi permasalahan quadratic programming ditemukan, maka nilai AI-nya tuh di kelas dari data yang akan diprediksi atau data testingnya dapat ditentukan berdasarkan nilai fungsi berikut dengan fungsi xt ya sama dengan delta ns s sampai 1 dengan as dikali ys dikali xs dikali xt plus b dengan rincian xt itu adalah data yang akan diprediksi kelasnya, data testingnya. Kemudian xs-nya itu data support vektornya dengan s1 sampai ns. ns itu banyak data pada support vektornya. Kemudian untuk SPM ini juga dapat bekerja pada data nonlinear dengan menggunakan pendekatan kernel pada fitur data awal himpunan data fungsi kernel yang digunakan untuk memetakan dimensi awal, dimensi yang lebih rendah, himpunan data ke dimensi baru, dimensi yang relatif lebih tinggi. Nah, di sini ada kernel Gaussian radian dan kernel polinomial ya. Nah, di kernel Gaussian radian basic function atau RBF dirumuskan dengan K dalam kurung XI, XZ sama dengan XP dalam kurung I XI dikurangi XZ kuadrat ya dibagi 2 delta 2 kuadrat. Kemudian untuk kernel polinomialnya K XI, XZ sama dengan dalam kurung lagi XI, XZ plus C pangkat D ya. Dengan X dan X besar dan X kecil itu ada pasangan dua data testing dengan parameter deltanya di koma C, koma D lebih besar dari 0 merupakan konstanta dengan fungsi kernelnya, maka mana yang harus digunakan untuk substitusi dot product di vector space sehingga tergantung pada data karena fungsi kernel ini akan menentukan fitur baru yang mana hyperlinks-nya yang akan dicari. Oke, mungkin kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu penyelesaian masalah klasifikasi dapat dipecahkan dan dicari solusinya dengan beragam algoritma ya. Kemudian untuk decision tree merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Kemudian algoritma KNN adalah salah satu metode yang merupakan algoritma supervised.
Kemudian untuk SPM merupakan suatu teknik untuk melakukan prediksi, baik prediksi dalam kasus regresi maupun klasifikasi. Mungkin sekian ya apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pasti lebih banyak kurangnya. Tapi dari apa yang sudah saya sampaikan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.